Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kembali lagi dengan YouTube saya, Wiwik Mea Sari. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe, di-share, dan di-like ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengajari anak cepat membaca. Kebetulan tadi malam ada yang mendm saya, gimana sih kak caranya mengajari anak itu cepat membaca, karena anak saya belum bisa membaca sampai sekarang katanya, ya kan. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan tips bagaimana para mama-mama agar lebih mudah mengajari anaknya untuk membaca lebih cepat, ya kan. Nah, yang pertama itu kita harus membacakan buku kepada anak secara rutin dalam setiap harinya. Itu yang pertama ya, para mama-mama. Gimana sih cara mengajari anak itu untuk lebih cinta dengan buku? Nah, dengan cara itu para mama lebih sering membacakan buku-buku cerita kepada anak-anak, ya kan? Agar anak-anak tersebut lebih akrab dengan buku, lebih cinta dengan buku, ya kan, lebih suka dengan membaca. Nah, itu agar lebih mudah, belikan aja bukunya, buku yang bergambar, bertulisan yang lebih besar dan tulisannya lebih sedikit, ya kan. Nah, agar lebih simple. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para mama, kita harus memperkenalkan kepada anak-anak itu huruf kecil dulu gitu ya. Kebanyakan ada yang memperkenalkan sama anak-anak itu huruf besar atau huruf kapital. Nah, itu lebih salah ya, karena di media manapun huruf kecil lebih banyak digunakan daripada huruf besar, karena huruf besar itu digunakan pada awal paragraf dan di tulisan-tulisan tertentu saja, ya kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memperkenalkan huruf besar. Nah, kita harus memperkenalkan kepada anak huruf besar agar dia bisa membedakan dua jenis huruf yang berbeda ini, ya kan, antara huruf kecil dan huruf besar, ya. Yang keempat adalah kita harus mengajarkan anak itu satu suku kata. Nah, ya kan? Kita harus mengajarkan anak itu satu suku kata yang mempunyai huruf vokal dan konsonan. Apa aja itu huruf vokal? Nah, huruf vokal itu yaitu A, I, U, E, O. Nah, huruf konsonan itu adalah yang huruf B, C, D, E, F, G, gitu kan, dan selanjutnya ya. Nah, itu kalau huruf vokal dan konsonannya. Nah, gimana kita mengajari suku katanya? Nah, seperti ini misalnya, yaitu terdiri dari 5, ya kan? 5 huruf. Ya, misalnya ini, ba, bi, bu, be, bo, ya kan? Babi, bu, be, bo. Atau misalnya kita ajari anak-anak ba, bi, bu, bobo. Dibaca apa anak-anak? Babi, bu, bebo. Nah, seperti itu ya. Yang kelima, kita harus mengajarkan anak membaca dua suku kata, yaitu dengan vokal yang sama. Seperti apa itu? Misalnya A, B, A, ba. Aba. Ya kan? Kedua, B, A, ba. B, A, ba. Baba. Atau yang lebih mudah ini. P, apa. P, apa. Papa. M, ama. M, ama. Mama. Nah, seperti itu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah kita mengajarkan anak-anak itu dua suku kata yang berbeda. Tadi kan yang sama, sekarang yang berbeda. Misalnya gimana itu? Nah, misalnya itu
bu, abu, ya kan? Atau bu, ibu, ya. Atau mimi, mami. Iya, seperti itu ya. Diajari pelan-pelan agar anak itu lebih gemar membaca, ya kan? Kemudian itu tadi yang keenam. Yang ketujuh itu mengajari anak-anak dengan 3 suku kata. Nah, 3 suku kata itu yang bagaimana? Nah, itu dia kan. 3 suku kata itu misalnya 3 suku kata yang berbeda ya. Itu 3 suku kata itu yaitu sepeda. Misalnya sepeda, sepeda. Baru lemari, lemari. Atau mari, jemari. Ya kan? 3 suku kata itulah. Diajari terus setiap hari agar anak itu lebih mengerti, lebih terbiasa, ya kan? Lebih gampang dia mengingat atau menghafal huruf-huruf, ya kan? Dan bisa dia membedakan mana huruf besar, mana huruf kecil, ya. Ya para mama. Tuh. Yang kedelapan yaitu mengajari anak dengan huruf konsonan mati. Nah, seperti apa? Nah, itu dia. Gimana caranya? Huruf konsonan mati itu misalnya balsem, ya kan? Dapur, ya. Nah, kapur. Nah, ya. Terus coklat, arca. Nah, tapi cara membacanya harus diajari, ya. Misalnya kalau balsem itu gini, B A L bal, SEM balsem. Nah, kalau misalnya dapur, DAPUR pur, dapur. Nah, ya kan? Kapur misalnya, KAKPUR pur, kapur. Nah, begitu ya. Oke, yang terakhir itu adalah kita harus melatih anak-anak membaca buku cerita, ya kan? Kita mulai dengan buku cerita yang memiliki gambar, tulisan yang besar. Terus pertama itu kita ajari anak itu membaca sebuah cerita pendek dulu, ya kan? Nah, cerita pendek yang lebih menariknya itu biasanya buku cerita yang bergambar. Misalnya bergambar cerita Cinderella, tapi tulisannya masih pendek, besar, ya kan? Nah, jadi anak-anak lebih suka. Ceritanya itu harus yang berwarna, biar agar anak-anak itu lebih menarik, ya. Oke, sekian tips dari saya. Maaf kalau ada suara anak-anak, itu anak saya, ya kan? Oke, para mama sudah terjawab semua, yaitu cara mengajari anak lebih cepat. Semoga anak-anak para mama dapat membaca lebih cepat, lebih mengerti ya, supaya anak para mama juga pintar-pintar. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel Wiwi Mayasari dengan cara subscribe, like, and comment. Kalau misalnya ada yang mau masuk, ya kan? Oke, anak saya sudah menangis. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.